Halo, perkenalkan, saya Meliana Sabet Tambunan dengan NPM 19110606. Saya dari kelas TM 1904. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma kriptografi klasik versi Vigenère Cheaper. Dan ini presentasi untuk memenuhi tugas kuis dan UTS yang dipimpin oleh Bapak Farihondro. Kita masuk ke materinya. Kita masuk ke sejarah algoritma Vigenère Cheaper. Vigenère Cheaper adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang diperkenalkan pada abad ke-16 atau kira-kira pada tahun 1986. Algoritma kriptografi ini dipublikasikan oleh seorang diplomat dan juga kriptologis yang berasal dari Prancis, yaitu Blaise de Vigenère. Namun sebenarnya algoritma ini telah digambarkan sebelumnya pada buku La Cifra del Sig, yaitu Giovan Battista Belasso, sebuah buku yang ditulis oleh Giovan Battista Belasso pada tahun 1553. Vigenère Cheaper menerapkan metode substitusi polialfabetik dan termasuk di dalam kategori kunci simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses inskripsi adalah sama dengan kunci yang digunakan untuk proses deskripsi. Vigenère Cheaper ditemukan pertama kali oleh Giovan Battista Belasso. Berarti dalam artinya yang menemukan pertama sekali itu adalah si Giovan Battista Belasso, tetapi dia tidak mempublikasikan hasil temuannya, sehingga Blaise de Vigenère yang mempublikasikannya ke publik dan menjadi nama dia yang dipakai untuk algoritma ini, yaitu algoritma Vigenère Cheaper. Adapun keuntungan dari Vigenère Cheaper ini, yang pertama, dengan munculnya komputer Vigenère Cheaper telah menjadi mudah untuk dipecahkan. Sebagian besar ciphertext bisa ditemukan dalam beberapa detik, bahkan dengan kunci yang panjang. Yang kedua, Vigenère Cheaper digunakan di banyak algoritma inskripsi yang lebih aman seperti Advanced Standard Encryption atau disebut dengan AES. Algoritma Vigenère ini bisa jadi dipandang sebagai aljabar jika huruf A sampai Z diganti dengan angka 0 sampai 25. Dan yang ketiga, kelebihan dari Vigenère Cheaper lainnya adalah kriptanalis merasa sulit karena huruf yang sama dalam ciphertext belum tentu huruf yang sama dalam plaintext. Adapun kelemahan dari Vigenère Cheaper ini yaitu pertama, kelemahan algoritma Vigenère Cheaper muncul jika panjang kunci lebih pendek dari panjang plaintextnya, sehingga terdapat perulangan kunci yang dipergunakan untuk mengenkripsikan plaintext tersebut. Kunci yang berulang tersebut menimbulkan celah berupa jumlah pergeseran yang sama untuk setiap plaintext yang disubstitusi oleh huruf pada kunci yang sama, sehingga huruf-huruf pesan atau plaintext dapat dikelompokkan berdasarkan kunci yang digunakan. Karena terdapat kelompok huruf-huruf plaintext yang disubstitusi dengan huruf kunci yang sama karena perulangan kunci, maka tiap kelompok huruf-huruf tersebut dapat dikenakan metode analisis frekuensi terhadapnya. Dan yang poin kedua, yaitu dapat diketahui panjang kuncinya dengan menggunakan metode Kaspersky. Hal ini disebabkan karena umumnya terdapat frase yang berulang-ulang pada ciphertext yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang inskripsi algoritma Vigenère Cheaper. Proses inskripsi menggunakan tabel substitusi, yaitu model matematika dari inskripsi pada algoritma Vigenère Cheaper, yaitu dengan cara mengkonversi huruf alfabet dari A sampai Z menjadi 0 sampai 25. Perhatikan tabel yang tertera pada layar Anda. Adapun rumus inskripsi yaitu CI sama dengan PI tambah KI mod 26, di mana C adalah Cheaper, sedangkan P adalah plaintext, jumlahkan dengan kunci K dan dimodkan dengan 26. Kenapa mod 26? Karena jumlah karakter yang digunakan sebanyak 26. Kita masuk ke dalam kasus inskripsi. Di sini saya sendiri menerapkan plaintextnya, yaitu nama saya sendiri yaitu Meliana Sabet Tambunan, dengan kuncinya yaitu Sorin. Ketika kuncinya lebih pendek dari panjangnya plaintext, maka kuncinya dilakukan secara berulang mengikuti jumlah karakter pada plaintext. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses inskripsi. Di dalam proses inskripsi, plaintext diinskripsikan dengan kunci sebagai pasangannya.
Yaitu misalkan plain text M diinskripsikan dengan S, di mana jumlahnya pada M memiliki indeks 12 dijumlahkan dengan pasangan kunci S yang memiliki jumlah indeksnya yaitu 18, sehingga P tambah K sama dengan 12 tambah 18 sama dengan 30 dan dimodkan dengan 26, sehingga hasilnya sama dengan 4. Dalam tabel kita bisa melihat indeks 4 terdapat pada karakter E. Begitu juga dengan plain text E dipasangkan atau diinskripsikan dengan O, di mana jumlah E sama dengan 4 dan O sama dengan 14, sehingga jumlahnya sama dengan 18, lalu dimodkan dengan 26 sehingga hasilnya 18. Kenapa 18? Karena pada dasarnya jika nilai yang dihasilkan lebih rendah daripada nilai mod 26, maka hasilnya kembali ke nilainya sendiri, yaitu 18. Sedangkan nilai 18, indeks 18 bisa kita lihat di tabel, yaitu terdapat pada karakter S. Begitu juga dengan L diinskripsikan dengan R. Nilai L sendiri adalah 11 dijumlahkan dengan R sama dengan 17, yaitu 28 dimodkan dengan 26, sehingga menghasilkan 2. Karakter 2 terdapat di C, dan begitu seterusnya. A tambah O hasilnya 14 pada karakter O. S tambah R menghasilkan indeks 9 pada karakter J. A tambah I menghasilkan nilai 8 pada karakter I. B tambah N menghasilkan nilai 14 pada karakter O. E tambah S menghasilkan nilai 22 pada karakter W. Dan juga T dijumlahkan dengan O menghasilkan indeks 7 di karakter H. T tambah R menghasilkan 10 di karakter K. A tambah I menghasilkan nilai 8 di karakter I. M tambah N menghasilkan nilai 1 di karakter B. B tambah S menghasilkan 19 pada karakter T. U tambah O hasilnya 8 pada karakter I. N tambah R hasilnya 4 pada karakter E. A tambah I hasilnya 8 pada karakter I. Dan terakhir N tambah N hasilnya 0 pada karakter A, sehingga dapatlah hasil Ciphertext yaitu ES CQNF OJIO WHKIB TIE-IA. Berarti plain text dengan Ciphertext sangatlah berbeda jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi algoritma Vigenère-Cipher. Adapun kasus deskripsinya yaitu Ciphertext-nya kita ambil dari hasil plain text tadi, yaitu ES CQNFO JIO WHKI BTIE-IA dengan kunci yang sama yaitu sore. Dan karena panjang kuncinya lebih pendek daripada jumlahnya Ciphertext, maka kunci dilakukan berulang kali sebanyak karakter pada Ciphertext. Adapun rumus Ciphertext deskripsi yaitu PI sama dengan Ciphertext dikurang kunci mod 26. Ada tabel terlampir di layar Anda. Saya akan menjelaskan tentang proses deskripsi. Ciphertext E dideskripsikan dengan S, yaitu E dikurang S mod 26 hasilnya sama dengan minus 14 ditambah 26 sama dengan 12 mod 26, yaitu 12, dan 12 sendiri berada pada karakter M. Selanjutnya S dikurang O mod 26 sama dengan 18 dikurang 14, yaitu 4 mod 26 sama dengan 4, yaitu berada pada karakter E. Dan begitu selanjutnya C dikurang R hasilnya 11 berada di karakter L. Q
Q dikurang I hasilnya 8 berada di karakter I. N dikurang N hasilnya 0 berada pada karakter A. F dikurang S hasilnya 13 berada pada karakter N. O dikurang O hasilnya 0 berada pada karakter A. Dan J dikurang R hasilnya 18 berada pada karakter S. Begitu juga dengan I dikurang I hasilnya 0 berada pada karakter A. O dikurang N hasilnya 1 berada pada karakter B. W dikurang S hasilnya 4 pada karakter E. H dikurang O hasilnya 19 pada karakter T. K dikurang R hasilnya 19 pada karakter T. I dikurang I hasilnya 0 pada karakter A. B dikurang N hasilnya 12 pada karakter M. T dikurang S hasilnya 1 pada karakter B. I dikurang O hasilnya 20 pada karakter U. E dikurang R hasilnya 13 pada karakter N. I dikurang I hasilnya 0 pada karakter A. Dan yang terakhir A dikurang N hasilnya 13 pada karakter N. Dan dapatlah hasil plain text-nya yaitu Meliana Sabe Tambunan. Kesimpulannya bahwa deskripsi itu adalah kebalikan dari enskripsi sendiri. Sekian persentase tentang algoritma klasik Vigenère-Schipper. Semoga presentasi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih.